Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, yang telah memberikan anugerah keimanan kepada kita semuanya. Dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, maka kita punya harapan besar untuk meraih hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan, curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, keluarga kita, zuriyah kita, termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat fitini wa dunya katal akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema pertemuan kita kali ini adalah hukum puasa dalam keadaan belum mandi besar. Ini sebuah tema yang menjadi pembicaraan kita dan sekaligus sebuah pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Kita menjadi orang yang sangat beruntung mendapatkan anugerah amanah dari Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita yang sudah tidak berikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena mereka sudah dipanggil untuk pulang ke haribaannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang masih mendapatkan kesempatan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku khususnya kelas 7, 8, 9 di SMP Negeri 2 Nglegok, bahwa yang perlu kita pahami sebelum kita membicarakan soal tema syarat ketentuan dari puasa. Insya Allah semua sudah paham dan sudah tahu ya. Yang pertama Islam, atau lebih spesifik lagi yang pertama adalah mukmin atau orang-orang yang beriman. Karena di dalam ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah balik. Pengertian balik tidak hanya diartikan bahwa seseorang sudah pernah bermimpi basah. Itu bagian dari tanda-tanda ya. Tetapi balik itu sebenarnya adalah batas dari hak dan kewajiban yang harus kalian jalankan anak-anakku semua. Karena saya yakin kelas 7, 8, 9 semua sudah balik. Jadi pada saat kalian sudah balik inilah titik awal dari seluruh kewajiban-kewajiban syariah agama Islam ini sudah harus kalian kerjakan. Jadi apabila kalian meninggalkan sholat atau tarikhus sholat, meninggalkan puasa atau tidak puasa, sholatnya tidak serius, sholatnya masih cengengesan, masih sambil bergurau. Jika ada dosa, jika ada khilaf, kesalahan, maka Allah akan berikan dosa itu kepada kalian semua. Karena sudah balik statusnya. Kalau orang dulu mengatakan, nek urung balik dosane dipek wong tuane. Sebenarnya itu kurang tepat. Karena nek belum balik secara hukum syariah masih belum terkena. Ya, masih belum punya kewajiban secara syariah. Tetapi karena sudah balik, berarti kalian punya kewajiban untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Nah, tujuan puasa apa sih tujuan puasa? Tujuan puasa tidak lain dan tidak hanya sebatas biar kita punya kepekaan sosial, merasakan kita lapar, orang lain lapar, orang miskin lapar. Bagaimana rasanya ya? Makanya kita berpuasa biar bisa merasakan itu. Tidak hanya itu hanya bagian dari dampak positif dari apa kita melakukan kegiatan puasa. Tetapi lebih dari itu Allah sudah menegaskan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa? Kenapa hanya takwa? Sekian hari kita berpuasa, hanya satu tujuannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dengan berpuasa yang benar sesuai dengan syariah,
maka insya Allah kita akan diantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencapai derajat yang tertinggi. Anak-anakku semuanya, yang harus kita tahu, apa sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa diantaranya adalah haid atau nifas atau melahirkan. Kemudian jima. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa jima itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari. Kemudian keluar mani dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, mohon maaf, misalnya sengaja mempermainkan organ vital kita, kemudian sampai kita mengeluarkan air mani, berarti itu dengan sendirinya puasanya batal. Tetapi apabila bermimpi pada siang hari, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kalau melihat gambar porno, kemudian tayangan-tayangan, padahal kita tidak menyentuh bagian organ kita yang vital, apakah juga kita batal? Hati-hati anak-anak semua, bahwa itu sudah mengarah kepada unsur kesengajaan. Karena kita sengaja melihat tayangan, sengaja melihat gambar atau melihat video yang akhirnya merangsang organ kita untuk melakukan atau mengeluarkan mani sehingga akan membatalkan puasa. Nah, kemudian yang paling penting adalah sebuah pertanyaan yang menjadi tema kita. Bagaimana hukumnya kalau kita belum sempat mandi, padahal pada saat sudah di bulan puasa atau hari puasa. Nah, kalau malam hari misalnya anak-anak perempuan atau ibu-ibu yang sudah benar-benar bersih dari hadas besar, itu sudah bersih ya, dinyatakan bersih, kemudian sudah memasuki imsak, kemudian itu boleh mandi besarnya itu dilakukan pada saat masuk subuh, itu baru kita mandi besar. Saya tidak mengatakan bahwa imsak itu adalah batas akhir kita harus berpuasa, batas awal kita berpuasa atau batas akhir kita sahur dan sebagainya. Saya tidak membicarakan itu, tetapi boleh mandinya pada saat subuh. Tidak mungkin kita akan mandi setelah misalnya jam 6 atau jam 7, karena kita harus melaksanakan sholat subuh. Sehingga boleh pada saat sholat subuh itu kita mandi besar. Anak-anakku semua yang saya banggakan, itu sekilas apa yang menjadi tema kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita, menambah pengalaman. Kalaupun perlu kalian memperdalam materi ini, kepengen lebih detail mengetahui bagaimana jawabannya, silakan kalian berkomunikasi dengan ustadz atau ustazah di tempat musola masjid kalian masing-masing. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi insan-insan yang mutaqiin dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.